Nggak apa-apa kali ya nggak pakai jilbab, kan cuma rambut. Cowok juga punya rambut, kenapa rambut cowok boleh dikasih lihat kalau rambut cewek enggak? Padahal rambutnya sama aja. Terus masa sih gara-gara nggak nutupin rambut kita jadi masuk neraka? Coba bayangin deh, ada dua orang, yang satu nih jahat, suka mencelakakan dan menyakiti orang lain, tapi dia pakai jilbab. Nah, yang satu lagi baik banget, suka nolong, suka nabung, tapi nggak menutup aurat. Seandainya nih berdasarkan sistem di akhirat, cewek yang pakai kerudung ini masuk surga dan yang nggak pakai kerudung ini masuk neraka, kalau itu bukan perintah ilahi, kita akan mikirnya ini sistemnya cacat nih, hukumnya cacat. Tapi kalau kita percaya, klaim bahwa Tuhan itu paling adil dan kebenarannya absolut, kita ya akan terus membuat alasan untuk menjustifikasi hukumnya. Kita justifikasi deh, kita nganggap oh iya soalnya pakai jilbab itu untuk mencegah pemerkosaan, meskipun data menunjukkan ya pakai jilbab diperkosa juga. Oh, jilbab itu untuk menjaga harga diri, ya padahal konsep harga diri itu konstruksi sosial juga. Kita kan ya sebenarnya ya hewan sosial aja. Atau ada juga bentuknya tuh kayak analogi romantisasi gitu. Jadi cewek yang pakai jilbab tuh bagaikan mutiara, bagaikan berlian atau apalah yang indah-indah, yang indah dan berharga. Nah, kalau yang nggak pakai kerudung, jadi gorengan lah, jadi lollipop tidak berbungkus disemutin lah. Nah, itu kan padahal kayak ideation kita aja, pelabelan kita aja. Sebenarnya padahal pakai jilbab, nggak pakai jilbab, sama aja manusia. Dan penutup kepala itu, idealnya itu harusnya nggak bikin seseorang lebih mulia dari orang lain. Shalom sahabatku yang diberkati oleh Tuhan, apa kabar semua? Harapan dan doa saya selalu sehat di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Sahabatku yang diberkati oleh Tuhan, di video kali ini kita akan membahas tentang jilbab. Ada apa sih dengan jilbab? Banyak orang yang mengatakan bahwa ketika tidak memakai jilbab, maka ada konsekuensinya, hukuman atau dibuang ke dalam neraka. Sahabatku, banyak komentar-komentar yang mungkin seringkali dilontarkan kepada seorang Kumailah Hakimah ketika kebenaran ini disampaikan. Dia dicaci, dia dihakimi, bahkan dia juga diancam, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, seperti dengan video yang saya tampilkan ini. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, mengapa sih dengan jilbab? Memang jilbab itu sih kalau menurut pandangan saya adalah menjaga kesopanan dan kehormatan, menghindari godaan, dan sebagai simbol daripada ketaatan. Dan saya percaya ini adalah sebagai ajaran ya, dalam wujud iman ya. Tetapi kalau seseorang tidak memakai jilbab, masa diklaim langsung masuk neraka, dihukum. Banyak juga wanita-wanita muslim yang dimana mereka nggak pakai jilbab, tapi mereka bisa menjaga diri, menjaga kesopanan, kehormatan diri mereka sendiri. Lah, apakah mereka tidak pakai jilbab itu dalam masuk ke dalam neraka? Kan tentu tidak ya kan. Jadi seorang Kumailah ini ya, saya percaya dalam pemahamannya tentang Al-Quran, wow, pemikirannya yang sungguh luar biasa. Ya teman-temannya, ada banyak di acara-acara podcast juga dipanggil untuk meminta pendapatnya. Nah, seringkali hal ini berkontradiksi ya terhadap umat-umat Muslim yang lainnya. Mereka mengatakan dia itu ateis, dia itu bukan agama Islam, dia itu nggak punya agama. Nah, untuk selebihnya teman-teman, kita akan mendengar bagaimana penjelasan seorang Kumailah Hakimah masalah dengan jilbab. Jangan lupa untuk berikan komentar dan like channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video berikutnya. Mari kita saksikan secara bersama-sama. Oke, kali ini aku mau bahas tentang jilbab. Jadi kayaknya ini pembahasan yang gak ada basinya ya, terutama buat komunitas muslim di Indonesia. Karena katanya jilbab wajib, katanya juga gak wajib. Terus belum lagi urusan panjangnya harus gimana, cara pakai gimana, dan lain-lain. Di Iran sekarang ini jilbab tuh big deal banget, sampai orang-orang pada protes. Dan aksi protesnya itu memakan korban jiwa banyak. Karena aksi brutal penegak hukum yang nertibin cewek-cewek yang nolak pakai kerudung.
Padahal kan kalau dipikir ya, Tuhan yang nyuruh pakai jilbab itu ya udah diem aja gitu. Ada ayat perintah pakai jilbab di Quran 1400-an tahun yang lalu, ya terus udah nggak ada harus dibakukan jadi aturan negara. Apalagi sampai ada polisinya. Kalau aku di Iran juga mungkin aku udah mati kali ya, lagi jalan-jalan kibas-kibas rambut terus dor. Jadi hari ini aku mau bahas tentang jilbab dari sisi etimologis, sosiohistoris, dan framework ulama dalam memfatwakan jilbab. Pertama-tama kita samain istilah dulu nih ya, jilbab, hijab, atau khimar. Hijab itu meskipun sering dimaksudkan sebagai kerudung, sebenarnya di Quran itu hijab artinya bukan kerudung. Kalau di Quran ada kata hijab, itu artinya pemisah atau penutup, tapi bukan penutup as in pakaian gitu. Misalnya di Al-A'raf ayat 46 ada kalimat wa bainahuma hijab, dan di antara keduanya ada hijab. Maksudnya ini pembatas antara surga dan neraka. Di Al-Isra ayat 45 ada kalimat hijaban masturo, maksudnya pembatas yang nggak kelihatan, artinya pembatas nih hijab. Jadi pembatas yang nggak kelihatan antara nabi dan orang kafir. Terus di surat Maryam ayat 17 ada kalimat fattakhadat min dunim hijaban. Maksudnya itu hijab tirai yang nutupin ibu Maryam lagi melahirkan. Nah, masih banyak lagi ayat yang ada kata hijabnya, tapi artinya nggak pernah kerudung ya. Sementara itu jilbab emang kata yang dipakai di ayat perintah berjilbab. Di surat Al-Ahzab ayat 59 ada ayat yang bunyinya, wahai Nabi tolong sampaikan ke istri-istri kamu, ke anak perempuan kamu, ke cewek-cewek beriman lainnya, yudnina alaihinna min jalabibihin gitu. Suruh pakai jilbab untuk nutup seluruh tubuh. Nah, jalabib ini bentuk jamak dari kata jilbab. Jadi emang istilahnya jilbab ya. Terus mungkin kamu pernah dengar orang nyebut kerudung dengan kata himar. Jadi himar itu emang merupakan selendang yang udah ada dan dipakai dari sebelum Islam datang. Biasanya disangkutin di kuping, tapi dadanya tetap terekspos. Nah, makanya istilah himar di Quran itu bunyinya wal yadribna bi khumurihinna ala jubihin. Julurkan himar untuk tutupin dada. Nah, sekarang kita ngomongin tujuannya nih. Kenapa cewek-cewek di masa itu disuruh pakai jilbab? Nah, dulu pas zaman Nabi tahun 600-an itu, kakus itu kan belum kayak toilet modern kayak sekarang ya. Tempat kakus tuh lumayan berjarak sama pemukiman. Jadi kalau cewek-cewek pada kebelet nih malam-malam, mereka jadi harus ke tempat kakus yang jauh dari pemukiman dan gelap-gelapan. Dan iya nggak aman, jadi suka digangguin bahkan diperkosa. Terus turunlah ayat yang memerintahkan pakai jilbab, Al-Ahzab 59 tadi. Katanya supaya ayyurafna fala yu'dzen, supaya bisa dikenali dan gak diganggu. Dikenali di sini itu maksudnya adalah dikenali sebagai wanita yang merdeka dan terhormat ya, bukan dikenali sebagai muslim. Jadi tujuan utamanya bukan untuk identitas sebagai muslim. Lagian jilbab sebagai pakaian itu dulunya bukan pakaian eksklusif muslimah kok. Yahudi dan Nasrani pada masa itu juga pakai jilbab. Emang fashion culture-nya begitu, panas kan di sana. Nah, terus kenapa kok disuruh berjilbab supaya dikenali sebagai wanita yang merdeka? Nah, konteks ini penting nih. Jadi dulu kan masih ada perbudakan ya. Jadi cewek tuh ada yang cewek merdeka, ada yang cewek budak atau hamba sahaya. Nah, perbudakan ini bukan karena Islam yang enable ya. Ya emang dari sebelum Islam ada, situasi sosialnya emang begitu saat itu. Nah, perintah pakai jilbab itu buat status sosial supaya nggak diganggu. Karena wanita merdeka nggak boleh diganggu, they belong to a tribe. Dulu kan hidupnya bersuku-suku. Nah, sesama suku tuh saling melindungi. Kalau ada orang dari suku lain ngeganggu seseorang dari suku tertentu, ya itu berarti ngajak ribut satu suku. Perang suku saat itu emang umum. Nah, sedangkan hamba saya ini nggak belong to a tribe. Dia bukan bagian dari suku atau klan tertentu. Bahkan dia nggak memiliki dirinya sendiri, nggak punya otoritas atas dirinya sendiri. Dia diperjualbelikan dan terserah tuannya tuh cewek mau diapain. Nah, cewek budak nih nggak punya pelindung. Jadi kalau digangguin ya udah. Kedengarannya kejam ya. Nanti kapan-kapan aku cerita deh soal perbudakan sebelum dan setelah Islam. Tapi sekarang kita fokus jilbab dulu. Nah, terus perintah jilbab yang lain itu yang julurkan himar ke dada itu, konteksnya itu karena ada salah satu istri Nabi yang nyeletuk komplain ada seseorang yang pakai himar tapi dada terekspos. Jadi bukan cuma jilbab sih ya, tapi kebuka gitu. Dia bilang itu, dia komplain gitu, itu sejelek-jeleknya pakaian gitu. Nah, terus muncul perintah dari Tuhan suruh julurin himar ke dada. Jadi ya alasannya ayat itu turun itu untuk modesty, untuk kesopanan. Jadi itu ya alasannya diperintahkan berjilbab untuk status sosial supaya dikenal sebagai wanita merdeka, dan disuruh nutupin dada itu untuk kesopanan.
Nah, kalau soal masuk neraka di Quran sih nggak ada sampai mention konsekuensinya sejauh itu ya. Nah, sekarang kita masuk nih ke gimana ulama nyusun framework untuk menghasilkan fatwa. Jilbab ini kan lumayan beragam ya fatwanya, ada yang bilang wajib, ada yang bilang anjuran aja. Nah, kebanyakan ulama itu literal banget cara kerjanya. Kalau di teksnya bilang A, ya harus A. Meskipun A itu misalnya udah nggak relevan lagi sama konteks terkini. Ya, kalau teksnya bilang A, tetap harus A. Sementara itu ada ulama yang selalu mendahulukan konteks. Jadi dilihat dulu nih, konteksnya masih relevan nggak? Masih relevan nggak sama alasan perintah jilbab tadi? Jadi arahan dari scripture, dari teksnya itu nggak diikutin gitu aja tanpa reasoning. Kalau konteks Indonesia 2022, menurut kamu berjilbab itu masih relevan nggak? Dan kalaupun relevan, alasannya relevan juga nggak sama alasan perintah jilbab di Quran? Soalnya ya, di beberapa situasi sosial, pressure untuk berjilbab itu tinggi gitu. Kalau nggak berjilbab, takut dapat hukuman sosial. Atau bisa juga sih lingkungannya justru nge-pressure untuk nggak berjilbab ya, bisa juga sih. Nah, untungnya di Indonesia, selain Aceh ya, nggak pakai jilbab di komunitas muslim ya paling hukumannya hukuman sosial ya, nggak dipukulin sampai mati kayak di Iran. Padahal nih ya, ngomongin soal dampak berjilbab secara kolektif. Padahal nih ya, ngomongin soal dampak berjilbab secara kolektif gitu, misalnya ada dua kelompok society, yang satu perempuan-perempuan itu pakai kerudung, satu lagi enggak. Nah, terus dampak konkret negatifnya apa sih? Showing hair doesn't hurt anybody. Ya idealnya begitu, tapi ya ada aja kelompok yang terganggu banget kalau cewek nggak pakai kerudung. Coba deh sekarang tulis pendapat kamu di kolom komentar. Kalau kamu cewek boleh juga ceritain pengalaman kamu. Ya, sahabatku yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah paparan yang disampaikan oleh seorang Kumailah Hakimah. Bagaimana pandangan teman-teman tentang edukasi kebenaran yang disampaikan oleh seorang Kumailah Hakimah ini? Jangan lupa untuk memberikan komentar positif supaya saya juga bisa menemukan kebenaran di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu di video-video selanjutnya.